Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang kami terima hari ini. Ya Allah, kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Tuhan akan selalu menyertai, menuntun dan mengajar kami, serta terus memberikan hikmat kepada kami, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 2 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 5. Dalam bahasa Batak Psalmen 110 ayat 5. Demikianlah dikatakan. Sian hagogotan do hupa jojo Jehovah gabe di alusi Jehovah au. Dina pinalubang nai au. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul Berserulah kepada Tuhan, Dia akan menjawabmu. Seberapa yakinkah kita akan jawaban Tuhan dalam setiap seruan kita? Seberapa yakinkah kita kalau doa-doa kita pasti didengar dan Tuhan peduli terhadap kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai perjuangan, di dalam berbagai pergumulan hidup, pemazmur sungguh-sungguh percaya dan meletakkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah di dalam perkara kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada hari ini secara khusus dalam satu perikop ini, bagaimana pemazmur menyanyikan pujian kepada Tuhan. Karena imannya, keyakinannya, Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Pemazmur mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam kehidupannya, atas kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita. Dan di dalam iman pun kita percaya, di dalam kehidupan kita ke depan pun, kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, marilah kita terus memuji Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan, sebagaimana pemazmur mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara kehidupannya. Keyakinan kita akan kebaikan dan kebesaran Tuhan membuat kita berani menjalani kehidupan. Kita tidak akan takut seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan-persoalan hidup kita. Kita tidak takut, karena Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita.
Sebagaimana yang disaksikan oleh pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini mau kita ganti, biarlah hatiku berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Percayalah, jika kita di dalam kesesakan, datanglah dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberi kelegaan. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya sumber keselamatan kita. Hanya Yesus satu-satunya sumber kelegaan dalam setiap persoalan kita. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan dunia. Jangan pernah mengandalkan apapun juga di luar dari Tuhan kita. Karena semua janji, semua kelegaan, semua kesenangan yang ditawarkan oleh di luar Tuhan kita, itu adalah sukacita yang sia-sia. Sukacita yang sementara saja. Tetapi kelegaan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut menjalani kehidupan. Apapun yang kita rencanakan, hadirkanlah Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Apapun yang sedang kita kerjakan, biarlah Tuhan juga ambil bagian di dalam setiap pekerjaanmu. Percayalah saudara, apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan selalu memberkati dan Dia akan selalu memberikan apa yang kita perlukan, bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bukankah demikian pesan firman Tuhan kita yang disampaikan hari kemarin? Bagaimana seorang lumpuh yang dari lahirnya, yang hanya mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi di dalam kuasa Yesus Kristus, dia beroleh kesembuhan. Dia memperoleh berkat yang jauh lebih besar. Demikianlah Allah kita akan terus memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu saudara, apapun yang menjadi pergumulan dan perjuangan kita, tetaplah datang dan berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab doa-doamu, karena Dia peduli atas hidupmu. Dia Allah yang setia, yang akan terus menantikan kita, dan akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan percayalah, di dalam iman, di dalam ketaatan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari hidup pemazmur yang terus mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya, dalam segala perjuangannya. Hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk membiarkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi perjuangan hidup kami, apapun yang menjadi pergumulan kami yakin Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu mengajar kami untuk kami dapat menjalani hidup kami dan menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu, karena setiap pergumulan kami, setiap persoalan-persoalan kami, Engkau akan menjawabnya dan Engkau akan menolong kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhanlah yang memimpin kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.